Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Kita mesti tetap bersyukur sekalipun kehidupan kita sangat berbeda dengan apa yang kita inginkan. Karena biar bagaimanapun nikmat sesungguhnya jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan ujian atau cobaan. Maka untuk itu jamaah sekalian, kita harus senantiasa konsisten, istiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah syukur dalam tatanan yang lebih konkret. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dapat memperoleh syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir, karena sesungguhnya adanya syafaat tersebut merupakan salah satu alternatif sehingga nanti kita dapat memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun manusianya sesungguhnya ia belum pasti akan bebas dari dosa-dosa yang ia lakukan. Maka supaya ia mendapatkan kebebasan dari dosa-dosa yang ia lakukan, salah satunya ia mendapatkan syafaat. Kemudian saat amalan kita nanti ditimbang, belum tentu amalan kebaikan lebih banyak dibanding amal-amal keburukan. Maka dalam kondisi seperti ini ya kita mesti dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi kalau misalkan syafaat diberikan kepada kita, sekalipun keburukan-keburukan kita lebih banyak, maka insya Allah dengan itu kita pun akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi syafaat tersebut adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita semua agar kita nantinya dapat memasuki surga sekalipun ada dosa, timbangan keburukan lebih banyak, atau mungkin kita udah dimasukkan ke dalam neraka. Kita pada akhirnya akan dikeluarkan dengan syafaat tersebut. Jamaah sekalian, kajian tafsir yang hendak kita bicarakan pada kesempatan yang sangat mulia ini, silakan.
Baik. Kajian tafsir yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah akan memasuki ayat ke-57 dari surat Al-Baqarah. Nah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami menaungi kalian dengan awan. Kami pun menurunkan kepada kalian manna dan salwa. Maka makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami, akan tetapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jamaah sekalian, sebelum kita melihat kandungan yang tersimpan di dalam ayat yang mulia ini, ada dua hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan ayat ini. Yang pertama, ayat yang mulia ini sesungguhnya masih membicarakan tentang nikmat pemberian yang begitu banyak di mana Bani Israel dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat-ayat sebelumnya kita sudah menyampaikan banyak hal terkait nikmat-nikmat yang didapatkan oleh Bani Israel. Dan ayat yang mulia ini pun sesungguhnya masih membicarakan tentang nikmat-nikmat yang didapatkan oleh Bani Israel. Kemudian yang kedua, ayat yang mulia ini sesungguhnya menceritakan tentang keadaan Bani Israel saat mereka menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertempur, berjihad melawan bangsa Kan'an. Artinya setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, kemudian atas izin Allah mereka pun dapat melewati atau menyeberangi lautan. Sebetulnya tinggal sedikit lagi jarak yang mesti mereka tempuh sehingga mereka sampai di kota Palestina, kota yang dijanjikan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mungkin bisa memasuki Palestina sebelum mereka betul-betul berjuang, berjihad, bertempur melawan bangsa Kan'an, di mana pada saat itu menjadi penguasa untuk Palestina dan sekitarnya. Nah, ini dulu dikenal dengan istilah Syam, ya Pak ya. Jadi Syam dahulu kalau kita lihat sekarang terdiri dari negeri Damaskus atau Suriah.
Kemudian selanjutnya termasuk juga Palestina. Nah, ini bagian dari Sam yang kita dengar ya, atau yang kita baca di sejarah-sejarah tentang daerah-daerah yang dilalui oleh agama Islam gitu ya. Kemudian termasuk juga di sini Urdun atau Yordania gitu Pak ya. Jadi ini Sam, dahulunya disebut dengan Sam. Jadi negeri Sam ini dikuasai oleh bangsa Kan'an. Maka Bani Israel supaya bisa memasuki Palestina yang telah dijanjikan kepada mereka, ya mereka harus berperang dulu dengan kekuasaan Kan'an yang tadi kita sampaikan. Nah, jemaah sekalian, di saat mereka diperintahkan untuk berjihad melawan bangsa Kan'an, mereka tidak mau menerima perintah tersebut. Mereka menolak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penolakan mereka. Allah mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, engkau sajalah yang pergi bertempur. Kalau perlu ya ajak Tuhanmu, ajak Rabbmu. Faqatila, kalian berdualah yang memerangi bangsa Kan'an. Wa nahnu hahuna, dan kami di sini saja menunggu qa'idun, sambil duduk-duduk. Jadi penolakan yang disampaikan oleh Bani Israel terhadap syariat jihad sesungguhnya lancang sekali ya Pak ya. Jadi betul-betul merendahkan sekali. Padahal kita ketahui menolak perintah jihad, jika ini sudah menjadi sesuatu yang mesti gitu Pak ya, adalah merupakan dosa besar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dosa besar yaitu al-firar yaumaz zahab, berlari dari medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Jadi ini dosa besar, tapi mereka menolak perintah berjihad ini dengan keadaan yang sangat lancang. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ulama-ulama tafsir menjelaskan bahwa sebetulnya mereka menolak untuk berjihad di jalan Allah didasari dengan keadaan yang takut. Artinya mereka tidak memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Nah, kenapa mereka takut? Kenapa mereka tidak berani? Karena secara mental ketika mereka berada di Mesir ya Pak ya, nah ini mereka diperbudak oleh bangsa Firaun. Mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir. Nah ini berabad-abad ya Pak ya, mereka jadi budak, mereka hanya sebagai pekerja ya, sebagai kuli gitu ya, untuk orang-orang Mesir. Nah kata ulama-ulama kita, inilah yang menyebabkan mereka tuh secara mental tidak punya keberanian. Ya, karena mereka diperbudak sehingga kita ketahui yang namanya budak ya diatur gitu ya. Jadi nggak pernah berontak gitu ya,
menuntut hak gitu ya. Jadi ini untuk seorang budak nggak pernah. Nah, di saat mereka diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah, nah ini masih mendominasi. Hati mereka masih lemah. Ya, hati mereka belum memiliki kekuatan. Jadi wallahu alam, pada dasarnya mereka sebetulnya takut, lemah, cuman alasan yang mereka kemukakan ketika menolak jihad tersebut ya lancang sekali gitu ya. Jadi mereka meminta Nabi Musa aja yang berjihad. Kemudian Nabi Musa mengajak Allah, berdua aja udah cukup, tidak perlu mereka ikut gitu ya. Artinya bagaimana? Musa dan Allah aja udah cukup. Mereka kalau misalkan ikut, itu udah pasti akan mendapatkan kemenangan gitu ya. Jadi wallahu alam seolah-olah mereka lebih kuat dibanding Allah dan Nabi Musa. Nah di sini letak lancangnya itu di sini. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, disebabkan karena kelancangan dan menolak perintah jihad, tadi kita katakan ini merupakan dosa besar. Ya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Ya. Jadi di sini salah satu perbedaan antara umat terdahulu dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad ya Pak ya. Kalau umat Nabi Muhammad ini betul-betul mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi kita juga rahmatan lil alamin. Artinya umat Muhammad di saat melakukan kesalahan, bahkan dosa-dosa besar gitu Pak ya, atau bahkan syirik sekalipun gitu. Nah umat Muhammad itu tidak langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan siksa atau yang lain-lain. Jadi berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu tuh ya seketika mereka melakukan kejahatan, ya konsekuensinya langsung ditimpakan oleh Allah pada saat itu juga. Ya sebagai contoh ya Bani Israel yang sedang kita bicarakan sekarang ya Pak ya. Ya mereka melakukan kesyirikan dengan cara menyembah patung anak sapi. Nah seketika taubat yang diminta oleh Allah dari mereka dengan cara saling membunuh antara satu dengan yang lain. Kemudian contoh berikutnya ya Pak ya, kita ketahui Bani Israel juga pernah melakukan tipu daya terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka dilarang oleh Allah untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Nah mereka melakukan tipu daya gitu ya. Pada hari Jumat mereka buat kolam-kolam kecil di pinggir laut gitu Pak ya. Kemudian dibuat pintunya. Lalu pada hari Sabtu ya ikan memang sengaja melimpah karena memang hari itu ujian. Ya. Nah saat hari Sabtu dah ikan-ikan ini masuk ke kolam-kolam yang mereka buat. Lalu kemudian hari Minggu barulah dipanen sama mereka gitu ya. Jadi pintar gitu ya. Melakukan manipulasi atau tipu daya itu ya ada aja akalnya gitu ya. Jadi wallahu alam singkat cerita dengan kejahatan ini ya Allah langsung menimpakan azab kepada mereka dengan kutukan. Ya Allah mengutuk mereka sehingga mereka menjadi monyet. Atau dalam riwayat yang lain mereka menjadi babi. Jadi ada dua riwayat ya Pak ya. Baik. Demikian juga umat-umat yang lain ya. Jadi umat terdahulu tuh ya saat melakukan kejahatan itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita mesti berbahagia kita menjadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kasih sayang Allah itu betul-betul meliputi kita semua ya. Dalam artian saat kita melakukan dosa, Allah memberikan waktu yang panjang untuk kita memperbaiki diri. Allah tidak memberikan teguran spontanitas gitu ya seperti umat-umat terdahulu. Kalau misalkan keadaan kita disamakan dengan umat terdahulu,
niscaya akan banyak umat ini yang binasa. Ya Pak ya, niscaya akan banyak umat ini yang binasa. Padahal kita ketahui umur umat Nabi Muhammad itu ya antara 60 sampai 70 tahun gitu loh. Kalau seandainya sekali saja mereka berdosa langsung diazab oleh Allah, akan banyak yang binasa di umur yang masih relatif pendek. Nah, umat-umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang, Pak. Bahkan ada yang sampai 1000 tahun gitu ya. Nah, ini wallahu alam bentuk kasih sayang Allah terhadap kita gitu ya. Umur kita pendek, kemudian kita dirahmati dan dikasihi dengan cara menunda konsekuensi dari maksiat yang kita lakukan. Maka oleh karena itu ya, sekali lagi kita harus betul-betul bersyukur bahwa kita berada di dalam naungan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang ya. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, disebabkan karena mereka menolak perintah jihad, kemudian dengan cara yang sangat lancang, artinya tidak beradab terhadap Nabi Musa sebagai Rasul yang diutus kepada mereka, dan mereka tidak beradab terhadap Allah sebagai ilah yang menjadi sesembahan mereka. Nah, Allah menimpakan azab atas penolakan tersebut, yaitu berupa kesasar. Ya Pak ya, mereka disasarin sama Allah di tengah padang pasir, seperti dijelaskan oleh ulama-ulama kita, termasuk di sini Imam Ar-Razi menjelaskan selama 40 tahun. Ya Pak ya, jadi kesasar, berjalan tanpa arah di tengah gurun pasir selama 40 tahun. Kira-kira ini menyakitkan atau bukan Pak? Menyakitkan. Ya. Jadi wallahu alam nggak usah bicara soal kesasar gitu ya. Kita bepergian aja dari rumah kita, katakan sampai 20 hari misalkan. Kira-kira kangen nggak kembali ke rumah? Kangen gitu loh. Rasanya ada kenikmatan yang kurang kalau kita berada di tempat yang lain. Padahal mungkin saja gitu ya, kalau kita di luar itu ya keadaan kita lebih enak dibanding di rumah. Ya, tidur misalkan kalau di luar ya kita di hotel gitu ya. Makan kita siap saji tinggal beli aja gitu ya. Kan di rumah ya apa adanya gitu ya. Makan juga ya harus masak dulu gitu ya. Tapi ya namanya rumah sendiri tetap aja dirindukan gitu Pak ya. Tetap aja lebih nyaman dan lebih sejuk, lebih tenang dan sebagainya. Nah, ini mereka kesasar di tempat yang tidak jelas gitu ya. Di tengah gurun pasir selama 40 tahun. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, di saat itulah mereka meminta kepada Nabi Musa supaya mereka mendapatkan perlindungan dari panasnya matahari di tengah gurun pasir. Karena berjalan di gurun pasir Pak ya, saat matahari lagi panas-panasnya ini, ya panasnya luar biasa. Panas dari bawah juga berasa karena pasir, panas dari atas juga ya berasa cahaya matahari gitu ya. Maka oleh karena itu ya mereka meminta kepada Nabi Musa agar mereka mendapatkan pertolongan. Ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, apa pertolongan yang Allah berikan kepada mereka? Nah, ini yang disebutkan oleh ayat yang sedang kita bicarakan. Wa dhallalna alaikumul ghamam. Kami berikan kepada mereka pertolongan berupa naungan dari awan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, yang dimaksud dengan awan atau ghamam di dalam ayat yang mulia ini sesungguhnya ditafsirkan oleh ulama-ulama kita dengan banyak penafsiran. Ya Pak ya. Di sini Ibnu Katsir banyak sekali ya menukil pendapat-pendapat dari ulama-ulama tafsir terdahulu
tentang apa yang dimaksud dengan ghamam. Hanya saja kalau misalkan kita lihat di dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, ya beliau mengutip 3 pendapat. Yang pertama, ghamam tersebut kata beliau adalah awan biasa. Ya, awan biasa. Jadi hanya menjadi apa namanya ya, pelindung bagi mereka dari sengatan matahari. Kemudian yang kedua, awan tersebut dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir yaitu awan putih. Ya, jadi awan putih. Kemudian yang ketiga, dijelaskan oleh ulama-ulama kita bahwa awan tersebut adalah awan yang mengeluarkan hawa sejuk. Ya Pak ya. Jadi awan ini mengeluarkan hawa yang sangat nyaman. Nah, kalau misalkan kita bandingkan atau kita contohkan sekarang ya sama seperti AC gitu Pak ya. Jadi awan ini mengeluarkan hawa sejuk. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan pendapat yang paling kuat terkait penafsiran tentang ghamam adalah penafsiran yang ketiga. Bahwa awan tersebut selain melindungi mereka dari panas matahari, ternyata awan ini juga mengeluarkan hawa yang sangat sejuk. Jadi kalau misalkan demikian adanya gitu Pak ya, ya luar biasa nikmat yang didapatkan oleh Bani Israel. Kemudian selanjutnya terkait awan, ini ajaibnya gitu Pak ya, selain mengeluarkan hawa sejuk, awan ini juga yasir, berjalan. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Jadi mereka berjalan, awan juga ikut berjalan. Nah ini sepanjang waktu di mana mereka kesasar di tengah gurun pasir, nah ini awan ini mengikuti kemanapun mereka pergi. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir mengutip di sini bahwa awan yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel sama dengan awan yang akan diberikan kepada orang-orang beriman kelak di yaumil mahsyar. Ya Pak ya, kita ketahui di dalam hadis bahwa Nabi mengatakan kelak di yaumil mahsyar ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari panasnya matahari. Kita ketahui di mahsyar nanti kan ya matahari itu akan diturunkan ke ubun-ubun manusia. Akan tetapi ya ada 7 kelompok kata Nabi yang akan mendapatkan perlindungan dari teriknya matahari ya berupa naungan awan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, awan yang menaungi di yaumil mahsyar, ini kata sebagian ulama kita sama dengan awan yang menaungi Bani Israel saat mereka kesasar di gurun pasir. Jadi pada intinya nikmat naungan awan yang didapatkan oleh Bani Israel ini ya hanya satu-satunya Allah berikan di atas dunia ini. Ya, jadi nggak pernah umat-umat yang lain mendapatkan nikmat awan yang menjadi naungan seperti yang didapatkan oleh Bani Israel. Dan bahkan luar biasanya pemberian tersebut sesungguhnya itu bagian nikmat akhirat. Ya. Jadi nikmat yang dirancang oleh Allah untuk kehidupan akhirat nanti, nah ini dimajukan oleh Allah, diberikan kepada Bani Israel saat masih di dunia ini. Jadi ini istimewanya, Pak. Ya, ini istimewanya. Karena kita ketahui seperti pada pertemuan yang lalu ya dijelaskan ya Pak ya, Ashabul Aikah, bangsa Madian, umat Nabi Syuaib juga pernah mendapatkan naungan awan di saat perkampungan mereka dilanda panas yang sangat
terik. Sehingga panas ini menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang menyiksa gitu ya. Nah, Allah turunkan kepada mereka awan. Kemudian mereka berlindung di bawah awan tersebut. Nah, ternyata awan ini justru menjadi sumber malapetaka bagi mereka gitu ya. Karena dari dalam awan tersebut Allah keluarkan kobaran api yang menyambar mereka semua sehingga pada akhirnya semuanya pun mati. Jadi awan yang betul-betul menjadi nikmat yang sangat besar ya hanya didapatkan oleh Bani Israel, Pak. Dan perlu dicatat bahwa awan ini ya sama dengan awan yang kelak menjadi nikmat bagi orang-orang yang beriman saat di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, sebelum perintah memakan makanan yang baik-baik, kita lihat di dalam ayat ini Allah terlebih dahulu memberikan makanan terhadap Bani Israel. Jadi disiapkan dulu oleh Allah makanannya gitu ya. Baru kemudian diperintahkan untuk memakan makanan yang baik-baik. Artinya apa jemaah sekalian yang saya muliakan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah. Pada dasarnya kita udah difasilitasi terlebih dahulu untuk bisa menjalankan perintah tersebut. Bisa dipahami nggak, Pak? Nah, di sini kan Allah memerintahkan agar Bani Israel memakan sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik, sesuatu yang halal gitu loh. Nah, ini perintahnya gitu loh, Pak. Nah, Allah itu saat memerintahkan, ya tidak main perintah-perintah aja gitu loh. Allah siapkan dulu perangkat yang kita butuhkan terkait dengan perintah itu, supaya kita mudah untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, di sini Allah turunkan manna dan salwa ya. Lalu Allah perintahkan makanlah makanan yang baik-baik. Kira-kira masih sulit gak, Pak, untuk menjalankan perintah tersebut? Ya enggak. Karena memang fasilitasnya udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah ya, Pak ya. Artinya tidak satu pun perintah yang Allah wajibkan, yang Allah suruh kepada kita tanpa diberikan fasilitasnya terlebih dahulu. Ya sebagai contoh misalkan ya Pak ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar kalau nggak salah ya Pak ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya zikir. Ya, yang pertama apa? Allahumma inni ala zikrika. Ya, kita diperintahkan untuk berzikir gitu loh. Nah, zikir ini perintah, alat fasilitas untuk berzikir. Nah, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Ya, contoh misalkan dalam berzikir kita butuh apa? Butuh lisan. Ya, Allah berikan lisan terlebih dahulu baru kita diperintahkan untuk berzikir. Artinya ada nggak orang yang belum hidup udah diperintahin oleh Allah untuk berzikir? Nggak ada. Jadi dihidupkan oleh Allah, kemudian ia punya lisan. Mereka lah yang diperintahkan untuk berzikir. Kemudian Allah memberikan panca indera yang lain seperti mata dan sebagainya gitu ya. Nah, Allah fasilitasi dulu dengan kedua mata. Baru kemudian ada perintah berzikir. Kemudian selanjutnya ya, Nabi kita mengatakan kita mesti meminta bantu kepada Allah supaya bisa bersyukur. Nah, syukur ini diperintahkan oleh Allah kira-kira setelah dapat nikmat atau sebelum?
Jadi nggak ada ceritanya, Pak, ya saya mau syukur biar besok dapat nikmat gitu. Nggak ada tuh. Jadi nikmatnya dulu gitu ya. Allah berikan dulu fasilitasnya gitu, baru kemudian Allah berikan perintah. Jadi bersyukur atas nikmat yang udah didapatkan, udah di tangan gitu loh, Pak. Ya. Jadi wallahu alam jamaah sekalian yang saya muliakan, semua perintah-perintah Allah itu ya mudah untuk dilakukan orang-orang yang beriman, karena pada hakikatnya fasilitasnya udah diberikan terlebih dahulu oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat di sini Allah menurunkan nikmat berikutnya ya Pak ya, yaitu berupa makanan. Ya Bapak bayangkan setiap saat berjalan. Karena orang yang kesasar itu bawaannya pengen jalan mulu Pak, biar cepat sampai. Jadi nggak ada orang kesasar leha-leha gitu ya, nggak ada tuh. Ya, jadi mereka sepanjang waktu berjalan, ya butuh energi gitu loh Pak ya, butuh tenaga. Nah ini sementara makanan nggak ada. Lalu apa yang terjadi? Bani Israel kembali meminta kepada Nabi Musa supaya Allah menolong membantu mereka dengan memberikan makanan terhadap mereka. Nah Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna. Jamaah sekalian, keterangan yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir terkait manna juga banyak sekali Pak ya. Hanya saja di sini kita lihat seperti disampaikan oleh Talhah dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Kanal manna yanzilu alaihim alal asjar." Jadi manna itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini lalu menempel di pohon-pohon. Ya Pak ya. Jadi bentuknya seperti apa namanya ya? Jelly gitu Pak. Ya. Jadi bisa menghilangkan haus, bisa juga mengenyangkan. Ya. Nah, ini diturunkan oleh Allah lalu nempel di pohon-pohon. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna itu mulai dari waktu terbit fajar sampai nanti terbit matahari. Hanya saja pohon yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ini diperjelas lagi oleh Imam As-Suddi Pak ya. Jadi Ibnu Abbas hanya mengatakan nempel di pohon-pohon gitu ya. Nah pohon yang dimaksud diperjelas lagi oleh Imam As-Suddi. Kata beliau, pohon tersebut adalah Sajaratu Az-Zanjabil, pohon jahe. Kira-kira jahe disebut pohon gak sih? Jadi maksudnya jahe. Kenapa? Karena kalau pohon yang ada di benak kita ya besar-besar, tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan nempelnya di pohon yang tinggi ya akan kesulitan juga untuk ngambil manna tersebut gitu. Nah, jadi dipermudah, saking mudahnya Allah menurunkan manna itu dan menempel di pohon-pohon jahe. Kira-kira jahe bisa dipanjat nggak Pak? Kalau misalkan mau manjat gitu, nggak perlu, nggak bisa dipanjat juga gitu kan ya. Jadi tinggal nyomot aja begini, gitu ya. Jadi mudah sekali gitu. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah berupa makanan gitu ya. Ini mudah sekali. Boleh dikatakan rezeki itu yang mendatangi mereka. Kemudian nggak ada upaya yang berat untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka as-salwa. Nah, as-salwa di sini pun banyak sekali penafsiran yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ya Pak ya. Akan tetapi dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat yang ada bahwa yang disebut dengan as-salwa tersebut adalah burung. Ya Pak ya. Jadi burung ini sengaja datang terbang
nyamparin orang-orang Bani Israel. Kemudian ya mereka tangkap. Nah di sini dijelasin mereka milih lagi ya. Jadi burung pada datang menghampiri mereka. Kemudian ya mereka milih mau yang mana gitu loh. Coba Bapak bayangkan, gampang sekali tuh. Bisa milih padahal makhluknya bisa terbang gitu ya. Ya kalau kita kan asal dapat aja udah. Ya. Nah ini mereka bisa milih. Nah dipilih mana yang dikehendaki ya udah ditangkap. Jadi mudah sekali gitu ya. Mudah sekali. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, lagi-lagi nikmat dan karunia yang didapatkan oleh Bani Israel berupa manna dan salwa, ini adalah makanan akhirat. Ya Pak ya. Ini makanan hidangan yang Allah sajikan nanti di akhirat atau di surga. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walahmi thairin mimma yastahun. Jadi orang-orang surga itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bebas minum apa saja gitu ya, mulai dari khamar, madu dan sebagainya. Artinya di sana sekalipun mereka meminum khamar, mereka tidak akan mabuk. Kemudian selanjutnya buah-buahan, wa fakihah, buah-buahan bebas mau yang mana, mau yang jenis apa gitu ya, semuanya ada. Dan ya udah pernah kita sampaikan di sini Pak ya, buah-buah di surga itu nggak kenal musim Pak. Jadi katakan misalkan kalau kita ibaratkan di dunia ini gitu ya, ya kita suka buah duren, tapi jangan salah. Duren itu adanya cuman di waktu tertentu. Jadi nggak setiap saat kita bisa menikmati kesukaan kita gitu loh. Jadi buah-buah di surga itu nggak kenal musim Pak. Kemudian selanjutnya buah-buah di surga itu nggak kenal ngirit. Kalau di dunia ini kan kadang-kadang kita makan buah ya untuk sehari paling kadang-kadang separuh gitu ya. Nanti buat sore separuh lagi. Jadi ngirit. Ya ngirit gitu ya biar kita punya stok untuk hari-hari yang akan datang gitu loh. Kadang-kadang kita beli ya paling seminggu sekali gitu ya. Itu kalau makanan-makanan dunia ini gitu ya. Jadi makanan-makanan surga, buah-buah di surga itu kata Allah nggak ada cerita ngirit. Jadi jor-joran Pak. Ya. Jadi ada terus, kemudian jumlahnya nggak terbatas gitu loh. Kemudian selanjutnya ya ini nih. Di surga itu Allah hidangkan kepada mereka makanan berupa daging burung. Dan ini adalah makanan yang sangat nikmat. Nah, jemaah sekalian, coba kita lihat bagaimana keistimewaan Bani Israel di sini, Pak ya. Mereka mendapatkan dua kenikmatan, padahal kenikmatan ini merupakan sesuatu yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kelak di yaumil akhir. Jadi mereka udah dapat duluan di atas dunia ini gitu Pak. Ya, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, tadi kita katakan Allah memerintahkan mereka agar memakan makanan yang baik. Ya Pak ya. Agar memakan makanan yang baik. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, memakan makanan yang baik ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja perintah di sini sifatnya al-ibah. Ya Pak ya. Sifatnya di sini al-ibah. Kalau misalkan kita meninggalkan makanan yang baik karena memang berpantang gitu Pak ya. Ya, bukan berarti kita berdosa gitu loh. Ya. Jadi perintah di sini adalah al-ibah. Keharusan aja bukan kewajiban gitu loh. Ya. Akan tetapi seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah ya Pak ya. Ya, wallahu alam tidak dibenarkan bagi seseorang berpantang terhadap makanan-makanan yang baik terkecuali alasannya memang syar'i. Ya. Jadi Allah menjadikan makanan-makanan baik ya, itu memang udah pantas buat kita gitu loh. Ya. Jadi
Kalau misalkan kita berpantang terhadap sesuatu yang menurut Allah baik, ini nggak benar. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah. Terkecuali memang alasannya sesuatu yang syar'i. Artinya syar'i di sini termasuk alasan kesehatan, gitu Pak ya. Termasuk alasan kesehatan. Ya katakan misalkan seperti nasi kan begitu ya. Ini kira-kira makanan yang baik atau bukan Pak? Makanan yang baik. Kita tumbuh besar sampai sekarang gara-gara nasi itu Pak. Ya. Jadi konsumsi makanan berupa nasi itu, ya itulah yang membesarkan kita gitu loh. Cuman di umur lanjut kadang-kadang ya sebagian orang gara-gara nasi jadi penyakit gula gitu ya. Nah, setelah ada penyakit ya ia berpantang sehingga tidak makan nasi lagi gitu ya. Ini boleh atau tidak? Boleh. Ya, jadi pada dasarnya kata Imam Ibnu Taimiyah nggak boleh kecuali ada hal-hal yang syar'i. Jadi urusan kesehatan persoalan syariat Pak. Ya, maka oleh karena itu kalau misalkan sebuah makanan yang kita anggap thayyib, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ternyata harus dipantangin gitu ya. Kata dokter, kata ahlinya, ya enggak apa-apa. Boleh-boleh aja gitu ya, boleh-boleh aja. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, termasuk alasan syar'i di sini seperti kisah yang menimpa Umar bin Khattab. Nah, ditulis di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Umar saat menjadi khalifah ya Pak ya. Nah, pada saat itu terjadi paceklik di kota Madinah sehingga orang-orang kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Nah, Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu juga hanya memakan roti kering yang dicampur dengan minyak samin gitu Pak ya. Sampai-sampai ya warna kulit beliau berubah jadi kusam gitu ya. Karena gizinya enggak mencukupi, nutrisinya enggak mencukupi gitu ya. Jadi warna kulit Umar bin Khattab itu berubah Pak. Nah, kemudian Umar bin Khattab ditanya kenapa harus seperti itu. Artinya kan udah ada efek gitu ya dari makanan yang kurang bernutrisi gitu ya. Nah, kata beliau, saya akan menjadi pemimpin yang paling buruk kalau saya kenyang sementara rakyat saya susah untuk mendapatkan makanan dan minuman. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, termasuk persoalan ini kata Syekh Utsaimin ya. Persoalan ya sebetulnya menyangkut orang lain, menjaga perasaan orang lain, menjaga wibawa seorang pemimpin gitu ya. Kalau bicara soal makanan ya Umar insya Allah ada gitu loh. Cuman karena menjaga perasaan rakyatnya, ia memantangkan makanan yang semestinya gitu ya. Nah, ini diperbolehkan. Kata siapa? Kata Syekh Utsaimin ya. Jadi beliau menukil kisah ini di dalam tafsir beliau ya. Jadi boleh kita menjaga diri dari makanan-makanan yang menurut kita baik, lalu kita ganti dengan makanan yang apa adanya gitu ya, dalam rangka menjaga perasaan orang lain gitu ya. Ya contoh misalkan kalau untuk kehidupan kita sehari-hari, kita berkecukupan gitu ya, mau beli apa aja bisa. Nah, tetangga sebelah kanan dan kiri ya agak sulit gitu. Ya, bahkan untuk makan sehari-hari pun agak berat gitu ya. Nah, jadi alangkah bagusnya kita menjaga perasaan mereka dengan cara apa? Ya, kalau jajan jangan ya sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang yang di sekitar kita gitu loh. Ya, kalaupun harus jajan, ya jangan sampai kelihatan sama mereka gitu ya. Jadi di tempat tertutup aja gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai kita makan enak ya mereka cuman kebayang rasanya doang gitu ya. Kebayang rasanya doang gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, di sini Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik-baik. Nah, mafhum mukhalafahnya berarti kita harus menjauhkan diri dari memakan makanan yang buruk. Itu mafhum mukhalafahnya, Pak. Nah, apa saja makanan-makanan yang buruk?
Ini terdiri dari dua hal. Buruk lidzatihi, karena memang bendanya enggak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contohnya apa, Pak? Jadi buruk dari sisi zatnya, dari sisi fisiknya gitu ya. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh misalkan khamar, daging babi gitu ya. Ini makanan buruk, harus dihindari, Pak. Apapun yang diharamkan oleh Allah itu mengandung keburukan. Bangkai misalkan gitu ya, darah. Ini harus dihindari. Kemudian buruk juga ditinjau dari sebabnya. Ya. Jadi ada makanan yang buruk. Cuman makanan ini dinilai buruk oleh syariat karena sebabnya. Contohnya apa, Pak? Air apa, Bu? Ayam tiren. Nah, itu fisiknya, Bu. Karena mati tanpa disembelihkan begitu ya. Jadi fisiknya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari yang pertama tadi. Ya. Jadi makanan yang buruk ini bisa ditetapkan berdasarkan sebabnya. Nah, ini contohnya apa? Ya, contohnya makanan-makanan yang didapatkan melalui proses yang diharamkan oleh Allah. Contoh misalkan kita korupsi, kita maling. Ini nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh. Jadi kita dapatkan uang misalkan dari riba, lalu kita konsumsi, kita belikan makanan, minuman. Ini makanan dan minuman ini buruk karena sebabnya gitu loh. Ya, buruk karena sebabnya. Hanya saja persoalan yang mesti kita pahami di sini, makanan yang didapatkan melalui proses yang buruk seperti dari hasil riba tadi, Pak ya, ini diharamkan bagi pelakunya aja. Kalau misalkan Bapak datang bertamu ke rumah mereka, lalu Bapak sebagai tamu dihormati dengan suguhan makanan istimewa, minuman istimewa, tapi belinya dari apa? Uang riba, kira-kira buat Bapak ini halal atau enggak? Halal. Ya Pak ya, halal. Jadi jangan sampai nanti enggak mau makan di rumah orang yang ketahuan sebagai pelaku riba gitu ya, enggak mau minum. Ini terlalu terlalu tasaddud, terlalu berlebihan. Jadi syariat hanya mengharamkan makanan yang didapatkan melalui proses yang dilarang oleh Allah bagi pelakunya. Ya Pak ya. Adapun bagi orang lain, sesungguhnya ia mendapatkan makanan itu melalui proses yang dihalalkan oleh Allah. Katakan misalkan tamu tadi, kira-kira datang bertamu ke rumah mereka itu dihalalkan nggak? Halal. Jadi Bapak dapat makanan itu karena Bapak bertamu. Jadi nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya misalkan mereka nih, katakan misalkan contoh lain, penzina gitu Pak ya, pelacur. Ia dapat uang banyak sekali dari hasil melacur misalkan. Lalu ya, sebagian dari hasil melacur ini ia infakkan. Katakan untuk masjid, untuk membantu orang miskin. Kira-kira bagi orang miskin, uang ini kalau dibelikan makanan, halal atau tidak, Pak? Halal. Ya Pak ya, halal. Karena orang miskin mendapatkan bantuan ini melalui proses yang dihalalkan, yaitu sedekah. Jadi walau alam ya Pak ya, jangan terlalu tasaddud dalam masalah ini gitu ya. Karena sebagian teman-teman ada yang menyebar di medsos, saya lihat gitu ya, nggak boleh bertamu ke rumah orang yang bekerja di bank-bank riba. Kalau mau bertamu bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri. Nggak seperti itu Pak, nggak seperti itu ya. Jadi itu terlalu tasaddud, terlalu berlebihan ya. Nggak boleh seperti itu Pak. Yang pertama memang hukumnya nggak seperti itu, nggak haram bagi kita gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga perasaan orang gitu ya. Nggak bisa dalam menegakkan amar ma'ruf harus menyukai perasaan orang, nggak bisa. Harus beradab juga gitu ya. Nah, teman sekalian yang saya muliakan, jadi pada intinya mafhum mukhalafah dari perintah memakan makanan yang baik di sini, kita harus hindari ya makanan-makanan yang buruk dari sisi fisiknya atau buruk dari sisi prosesnya gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya wama
zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jamaah sekalian, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Bani Israel sekalipun banyak melakukan kezaliman kepada Allah, sesungguhnya hal itu enggak ada pengaruhnya sama Allah sedikit pun. Ya. Kadang-kadang ya inilah jahatnya Bani Israel gitu ya. Mereka tuh berbuat jahat, dalam pandangan mereka kejahatan itu akan berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sesungguhnya tidak gitu ya. Sesungguhnya tidak. Ya sebagai contoh misalkan mereka menolak syariat zakat. Jadi Bani Israel menolak syariat zakat. Supaya harta mereka tidak keluar untuk membantu orang miskin, orang-orang fakir, kata mereka apa Pak? Innallaha fakir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir, kamilah, kitalah yang kaya raya. Jadi apa namanya ya? Mereka memandang ya syariat zakat itu ya membebani mereka gitu ya. Karena Allah anggap mereka itu kaya gitu. Sebetulnya kan enggak seperti itu ya. Allah yang maha kaya, mereka yang miskin, yang fakir. Mestinya gitu ya, mestinya ya Allah lah yang memberikan kebutuhan orang fakir itu. Allah lah yang menutupi apa yang menjadi keperluan orang-orang miskin tersebut. Karena Allah yang maha kaya. Ini kok kita, berarti kita dong yang kaya. Nah ini kata mereka seperti itu gitu ya. Jadi wallahu a'lam, ya luar biasa memang. Bani Israil ini luar biasa Pak. Ya. Jadi kezaliman apapun yang mereka lakukan, mereka menolak zakat, mereka menolak perintah jihad, dan banyak lagi Pak ya keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Ini nggak ngaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah maha sempurna dalam segala hal. Kalaupun manusia seisi dunia ini maksiat kepada Allah, kesempurnaan Allah itu nggak bakal berkurang Pak. Ya, kerajaan Allah itu nggak bakal runtuh. Ya, jadi beda antara Allah dengan manusia. Kalau pemimpin dunia, raja dunia, saat rakyatnya semuanya berontak, kira-kira kerajaan dunia itu akan runtuh atau gimana? Runtuh. Jadi Allah itu nggak seperti itu ya. Kalau terjadi kezaliman dalam diri kita, itu kembalinya bukan ke Allah, kembalinya kepada diri kita sendiri. Ya Pak ya, kembalinya efek buruknya akan menimpa diri kita sendiri, bukan menimpa Allah. Ya contoh misalkan di sini Pak ya, contoh misalkan di sini, mereka mendapatkan naungan, padahal itu fasilitas akhirat. Mereka mendapatkan makanan manna dan salwa, padahal ini peruntukannya nanti di surga gitu ya. Disebabkan karena mereka maksiat kepada Allah, ya Pak ya, makanan istimewa manna dan salwa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menderita gara-gara maksiat? Ya mereka, fasilitas ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ar-Razi mengatakan, kalau seandainya Bani Israel enggak bermaksiat kepada Allah, enggak bermaksiat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya sampai sekarang manna dan salwa itu akan ada terus. Ya Pak ya? Kemudian hal yang sama, seandainya penduduk negeri yang dipimpin oleh siapa Pak? Negeri Sabah, siapa pemimpinnya tadinya? Ratu Balkis. Tadinya dipimpin oleh Ratu Balkis gitu ya. Nah setelah Balkis menyatakan Islam kepada ajakan Nabi Sulaiman, nah ini negeri ini dikelola sedemikian rupa atas azas hukum Islam. Sehingga Sabah ini menjadi negeri yang sangat rukun, kaya, dan penuh dengan keberkahan Pak. Makanya di dalam Al-Quran negeri Sabah ini menjadi negeri percontohan. Sampai-sampai kata Imam Ar-Razi, kalau mereka mau panen kurma itu nggak perlu manjat Pak. Cukup berjalan di kebun kurma yang mereka miliki, nanti kurma itu pada jatuh. Udah, keranjang mereka penuh pulang. Sampai seperti itu Pak, keberkahan yang didapatkan oleh negeri Sabah. Cuman persoalannya, keberkahan ini kenapa bisa hilang dan nyaris kita nggak menemukan keberkahan tersebut sekarang gitu Pak ya. Masalahnya maksiat. Bani Israel bermaksiat sehingga fasilitas manna dan salwa dicabut oleh Allah.
bangsa Sabak maksiat sehingga kemudahan dan keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak lihat efek dari kezaliman dan kejahatan itu pada akhirnya menimpa siapa? Menimpa manusia itu sendiri. Jadi Allah nggak akan dirugikan dengan maksiat yang kita lakukan. Kita sendiri yang akan rugi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini kan Allah berbicara tentang kezaliman ya, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Mafhum mukhalafahnya kira-kira apa, Pak? Kita bicara kezaliman di sini ya, di dalam ayat ini. Allah tegas. Ya, wa ma zalamuna walakin. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Kebaikan dan ketaatan kita pun sebanyak apapun tidak akan menjadikan kerajaan Allah lebih sempurna. Nah, itu mafhum mukhalafahnya, Pak. Jadi jangan berpikir kalau kita nggak baik, nanti kerajaan Allah itu runtuh gitu, enggak. Kesempurnaan Allah itu akan berkurang, enggak. Baiknya kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kebaikannya akan kembali kepada kita. Allah nggak butuh sama sholat Bapak, Pak. Allah nggak butuh sama puasa Bapak. Allah nggak butuh sama qiraah Quran Bapak, enggak. Semuanya kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, maka oleh karena itu jangan pernah berpikir seperti Bani Israel ya, kita jahat akan merugikan Allah, kita baik akan menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Baik. Kemudian di bagian akhir kajian ini yang hendak disampaikan adalah intisari dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, jemaah sekalian yang saya muliakan, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala saat menghukum ya Pak ya, saat menghukum bukan karena kebencian. Bisa dipahami nggak maksudnya, Pak? Jadi Bani Israel tadi kan dihukum oleh Allah dengan kesasar selama 40 tahun. Kalau namanya manusia menghukum, ya maunya yang dihukum itu mati sekalian. Nah, itu kalau manusia, Pak. Nah, Allah itu gimana? Allah malah kasih nikmat di saat mereka terhukum. Dan Bapak lihat, nikmat yang dikasih, nikmat fasilitas surga. Bahkan lebih luar biasa dibanding hari-hari yang lain gitu ya. Nah, ini coba Bapak lihat. Allah menghukum, tapi Allah enggak membenci. Allah tetap memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang terhukum. Jamaah sekalian, apa yang mesti kita ambil pelajaran dari sini? Ya, kita semua mungkin ya dosanya enggak kehitung berapa banyak, Pak. Ya, berapa banyak. Nah, saya mau tanya, dengan dosa-dosa yang begitu banyak, kira-kira Allah pernah enggak berhenti memberikan nikmat kepada Bapak? Enggak pernah, Pak. Bapak lihat penjahat, justru malah nikmat jadi wallahu a'lam, orang kafir Bapak lihat gitu ya, justru malah mereka mendapatkan dunia ini dengan mudah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi Allah itu betul-betul mengasihi dan menyayangi kita. Di saat kita bersalah sekalipun, Allah itu tidak pernah mencabut nikmat secara keseluruhan supaya kita apa? Supaya kita mendapatkan kebinasaan. Contoh, Bapak lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Ya Pak ya. Saat dia bersalah, nikmat surga Allah cabut. Apakah Adam dibiarkan tanpa nikmat? Tidak. Allah turunkan ke dunia, lalu Nabi Adam mendapatkan pengganti nikmat yang lain. Jadi Allah itu luar biasa Pak ya, kasih sayangnya kepada kita. Maka oleh karena itu ya, wallahu a'lam, jika masih ada orang yang belum berkeinginan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak, ini udah bengal sekali Pak. Ya, udah bengal sekali. Artinya dalam kondisi jahat pun kita
Allah tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hanya saja ya wallahu alam, bedanya orang beriman dengan orang kafir di sini Pak. Kalau orang beriman saat ia melakukan kejahatan, maksiat, atas nikmat yang Allah berikan dia kembali kepada Allah bersyukur. Kalau orang kafir kan enggak ya. Jadinya nikmat pemberian yang Allah berikan kepada mereka istidraj. Ya, jadi istidraj. Baik, ini yang pertama Pak ya. Jadi pahami bahwa Allah itu kasih sayangnya luar biasa. Beda dengan manusia, salah bagi Allah bukan berarti dibenci. Apalagi tidak dikasihani gitu ya. Manusia bagaimana Pak? Kalau udah salah, ya kita maunya udah sengsara aja tuh dia gitu ya. Nggak begitu kalau Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Kemudian selanjutnya intisari kedua yang mesti kita petik dari sini Pak ya. Kita harus menghindar dari dosa-dosa, maksiat dan sebagainya Pak ya, terutama dosa syirik. Ya. Karena dosa pastinya akan dapat menghilangkan kemudahan, keberkahan dalam mendapatkan nikmat. Jadi kalau kita bermaksiat kepada Allah, minimal keberkahan dari nikmat itu akan hilang Pak, minimal. Ya, kalau di sini ya manna dan salwa hilang, dicabut oleh Allah karena Bani Israel bermaksiat. Nah kita kalau maksiat, minimal keberkahan dari nikmat yang kita dapatkan itu akan hilang. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, hilang kendali dalam artian tidak bertawakal kepada Allah saja. Ini kan udah termasuk maksiat Pak ya. Bapak enggak bergantung kepada Allah. Ini udah maksiat Pak. Enggak tawakal kepada Allah, ini udah maksiat. Gara-gara tawakal yang hilang aja keberkahan bisa hilang. Padahal nyaris semua kita melakukan kejahatan ini Pak. Artinya di setiap saatnya belum tentu kita bergantung kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih percaya dengan kekuatan diri kita, kepintaran diri kita, kejeniusan kita gitu ya. Kadang-kadang kita lebih percaya terhadap hal ini dibanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bergantung kepada Allah ini udah maksiat dan ini akan dapat mengurangi keberkahan nikmat. Contoh misalkan ya udah pernah sampai kalau salah di sini ya. Nabi Sulaiman berjanji di satu malam hendak menggauli 100 istrinya. 100 istri akan digauli, tujuannya supaya masing-masing istri melahirkan anak laki-laki untuk dijadikan sebagai bala tentara Pak. Ya bayangin kalau 100 istri melahirkan satu anak aja udah 100 tentara, udah satu batalion itu Pak. Kalau misalkan kembar 2 berapa Pak? 200. Kembar 3 berapa Pak? 300. Kalau orang dulu kan nggak mustahil ya, kembar 2 itu biasa Pak, karena makanan-makanan orang dulu tuh bagus-bagus, alami. Orang sekarang aja tuh makanannya udah rusak semua ya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, saat ia berjanji untuk menggauli istrinya di satu malam sebanyak 100 orang, ia lupa bertawakal kepada Allah. Ia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Hanya satu istri yang melahirkan dari 100 istri, yang lahir itu pun separuh manusia Pak, alias cacat. Ya. Jadi walau keberkahan itu ya penting dalam kehidupan kita Pak. Salah satunya apa? Yang mesti kita upayakan agar keberkahan itu menyertai kita, jangan maksiat kepada Allah. Ya, apalagi syirik. Nah, ini sangat berbahaya nih Pak. Nah, baik. Kemudian intisari ketiga yang mesti kita petik dari ayat yang mulia ini, ya makanan, ya Pak ya, mesti diupayakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini. Kita makan makanan yang halal, yang baik. Kenapa? Karena memakan makanan yang baik, pada akhirnya efeknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita memakan makanan yang buruk, ya efeknya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah kalau kita memakan makanan yang baik, insya Allah doa Bapak tuh dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya ya. Seorang laki-laki dalam perjalanan safar, lusuh sekali,
Bapak tahu kan orang yang sedang dalam safar itu doanya diijabah. Sama dengan orang yang didolimi Pak ya. Jadi salah satu waktu mustajab ya saat kita bersafar. Nah, ini laki-laki ini dalam keadaan bersafar, ia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan doanya, kata Nabi. Malbasuhu haram, pakaian yang dia gunakan haram. Mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Wa masrabahu haram, minuman yang dia minum haram. Bagaimana mungkin doanya diijabah? Jamaah sekalian, padahal kita ketahui semua keinginan-keinginan kita bisa kita minta kepada Allah melalui doa. Lalu Allah menolak doa kita karena apa? Makanan yang tidak baik. Kira-kira rugi nggak Pak? Rugi. Ya, rugi. Jadi walau alam, ya penting sekali Pak menjaga makanan ini ya. Menjaga makanan ini penting sekali. Kemudian selanjutnya, insya Allah apabila kita menjaga makanan kita dan keluarga kita dari makanan yang baik-baik, insya Allah dengan ini kita akan dimudahkan untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Ya Pak ya, kita akan dimudahkan untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan saat ia memerintahkan kepada para nabi-nabi. Jadi para nabi-nabi juga diperintahkan oleh Allah agar memakan makanan yang halal dan baik-baik Pak. Wa'malu sholihah. Setelah Allah memerintahkan mereka memakan makanan yang baik, lalu Allah perintahkan mereka untuk beramal solih. Nah ulama-ulama kita mengatakan, kenapa amal solih digandengkan oleh Allah dengan makan makanan yang halal dan baik? Ada dua maknanya Pak. Pertama, orang yang makan makanan solih akan mudah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau misalkan ada kebaikan yang kayaknya susah untuk kita dirikan gitu loh Pak, berat untuk kita laksanakan, ini jangan-jangan penyebabnya bisa-bisa gitu ya. Bisa-bisa karena makanan yang masuk ke tubuh kita itu sesuatu yang tidak baik. Karena Allah mengatakan di sini ya, bahwa setelah perintah makan makanan yang baik, Allah sebutkan amal soleh. Jadi ini makna yang pertama Pak. Kita akan mudah melakukan amal soleh kalau makanan kita baik. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, anak keturunan kita akan dibantu oleh Allah sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah kalau makanan yang kita berikan itu bersumber dari sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, persoalan yang ketiga tadi, yang kedua ya, kita akan mendapatkan anak yang soleh. Ini kan penting Pak. Artinya untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah, untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah, kita nggak cukup hanya mengandalkan diri kita sendiri Pak. Sholat kita, puasa kita, ilmu kita, bacaan Al-Quran kita nggak cukup. Kita mengandalkan ini aja gitu loh. Artinya untuk menjadi orang baik di hadapan Allah, kita butuh bantuan orang lain. Dalam hal ini siapa Pak? Anak-anak yang soleh. Kita nanti wafat, bukan berarti kematian kita akan selesai dari amal-amal kebaikan ya. Kalau kita punya anak yang soleh, amal kebaikan kita, pahalanya maksudnya ya, pahala itu akan terus mengalir Pak. Padahal kita udah wafat, udah meninggal gitu loh. Ini anak soleh nih. Makin banyak anak yang soleh yang lahir dari rahim dan tulang sulbi kita gitu ya, makin banyak transferan pahala. Sehingga apa? Kebaikan kita akan bertambah sekalipun kita udah wafat. Jadi penting Pak ya, penting ya. Maka oleh karena itu ini intisari ketiga yang mesti kita pahami Pak ya. Kita makan makanan yang halal, baik supaya apa tadi? Supaya keberkahan nggak hilang dari diri kita saat kita berdoa dijabah oleh Allah. Kemudian kita dimudahkan beramal soleh, anak-anak kita dijadikan Allah sebagai anak-anak yang soleh. Demikian kajian yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan Pak? Iya. Misalkan ada kebaikan di depan mata kita tapi masih kayak kita nggak ngelakuin, kayak segan-segan, terus kayak nggak percaya. Misalkan nih kayak infak apa, kayak menunda-nunda atau kayak ngeriakin orang harus gitu, masuk dari kemaksiatan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menunda amal salih terkecuali taubat ya. Kan taubat amal salih juga ya. Taubat dan istighfar amal salih juga. Jadi menunda amal salih terkecuali taubat dan istighfar, insya Allah nggak termasuk maksiat. Ya. Tapi hal ini merupakan apa? Merupakan was-was dari syaitan. Ya, jadi kita biarkan hati kita dikuasai oleh was-was syaitan. Masalahnya di sini. Jadi bukan maksiat yang berdiri sendiri, bukan ya. Karena apa? Efek maksiat ya bisa juga. Karena kalau hati kita udah dipenuhi dengan maksiat, ya udah was-was syaitan itu akan mendominasi. Gitu ya. Jadi wallahu a'lam secara utuh apakah ini maksiat atau bukan, ya enggak, hanya sebatas was-was dari syaitan ya. Masalahnya apakah ini bisa kita usir, bisa kita hilangkan atau tidak? Di sini letak maksiatnya di sini. Ya. Jadi kalau kita biarin tetap was-was, setiap saatnya was-was. Nah, ini maksiatnya di sini. Ya. Kebaikannya di mana? Saat kita langsung menolak, mengusir was-was tersebut. Nah, ini letak kebaikannya di sini. Tapi kalau bicara soal menunda, taubat dan istighfar, ini maksiat. Penundaan itu adalah maksiat. Kenapa? Karena hukum istighfar dan taubat disegerakan. Kalau kita berseberangan dengan hukum yang sesungguhnya, artinya menolak gitu ya, itu udah maksiat kepada Allah. Jadi agak berbeda ya. Menunda amal sholih terkecuali taubat dan istighfar, insya Allah belum termasuk maksiat. Hanya saja masih was-was dari syaitan. Cuman kalau berkelanjutan jadi maksiat, maka segera abaikan was-was syaitan itu, lakukan amal soleh tersebut supaya apa? Menjadi kebaikan. Seperti itu insya Allah ya. Baik. Sampai di sini insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.